Salam olahraga ya. Di hari ini akhirnya MotoGP kembali ada balapan ya setelah kurang lebih sekitar 3 minggu kita libur dan masuk ke paruh musim kedua, dan dimulai dengan balapan di Silverstone, Inggris, di mana ini merupakan salah satu sirkuit dalam tanda kutip sirkuit yang penuh banyak kejutan ya, karena selama 12 tahun terakhir tidak ada pembalap yang berhasil menang lebih dari satu kali ya, beruntun lah istilahnya di sirkuit ini, karena pemenangnya pun selalu berganti, di mana tahun lalu ada Marco Bezzecchi dan tahun ini Raul Fernandez. Ya, Raul ini gue bilang kalau dia menemukan pace-nya, dia ini bisa nggak terkejar, dominan, dan dia cukup nyaman. Yang agak mirip lah kalau gue bilang dengan Lorenzo ya, kalau gue bilang Jorge Lorenzo, walaupun gue bilang dia ini masih belum lah selevel dengan Lorenzo, karena dia masih inkonsisten juga, dan untuk one on one dia masih belum teruji. Dan kita lihat tadi sebetulnya dia memulai balapannya pun juga cukup bagus, startnya dia bagus dan nggak tersentuh, finish patetik lah dari nomor 2, di mana di nomor 2 ada Jorge Martin. Ya, Martin gue bilang di sini lebih pilih main safe ya, karena saingan terdekatnya Ogura jatuh, dan sebelum jatuh pun juga Ogura udah di belakang, di luar 3 besar lah. Jadi istilahnya setelah dia ngebalap base, dia lebih pilih untuk jaga pace, finish di podium, dan ini kalau gue bilang modal ya untuk dia bisa jadi juara dunia, karena dia sudah pernah lakukan itu. Dan ya bukan nggak mungkin juga tahun ini kalau dia bisa konsisten, ya dia bisa jadi juara dunia juga. 3 best ya, finish dia terbaik ya setelah sempat hancur lebur, di mana dia cedera, gampang jatuh. Dan dengan podium ini gue bilang dia bisa meningkatkan kepercayaan dirinya lah tadi, di mana dia sebetulnya sempat ditekan ya oleh Alex Marquez, tapi gue bilang ya inilah best yang kita kenal, yang gak gampang menyerah, punya pace, dan finish di posisi ketiga, podium yang cukup penting buat dia. Nomor 4 Alex Marquez ini juga cukup menarik, di mana dia kan baru sembuh juga dari cedera. Bisa dibilang udah mulai lebih membaik lah, di mana sebelumnya di Jerman kalau nggak salah dia juga belum fit, dan di sini dia udah mulai fit. Finish posisi keempat nggak buruk juga, di mana tahun ini dia bersama GP26 cukup struggle. Nomor 5 Pedro Acosta 5. Ya, Pedro kembali menjadi KTM satu-satunya ya yang bisa gendong, di mana KTM yang lainnya nggak berkutik dan satu jatuh. Dengan sisanya di belakang, ya aku bilang KTM akan kehilangan bakat besar ya, karena tidak bisa memberikan motor yang kompetitif untuk Pedro, karena dengan motor yang nggak kompetitif aja kalau gue bilang dia bisa ngegendong tim ini di musim ini, minimal finish 5 besar, hal yang nggak bisa dilakukan oleh rider-rider lainnya. 6 Dijia ya, kalau gue bilang Dijia kembali telat panas, baru di terakhir dia dapat pace-nya ngebalap Mark, dimana Dijia finish posisi ke-6, Mark ke-7 ya. Gue bilang sirkuit ini betul-betul nggak ada minggu yang ingin dilupakan ya oleh Mark, karena kemarin juga di sprint dia juga nggak bagus, di main race juga dia nggak bagus, dan kalau kita lihat sepanjang sejarahnya Mark ini nggak pernah menang juga lebih dari sekali, di mana di zaman prime-nya dia ya itu dia juga sulit menang di sirkuit ini. Tahun lalu pun dia juga nggak menang, apalagi tahun ini dengan dia cukup struggle juga di tahun ini, finish posisi ke-7. Dan ya banyak rider-rider juga yang jatuh, Ogura jatuh, Pecco jatuh ya, kalau gue bilang Pecco udah done dengan Ducati, dan ya dia harus fokus dengan musim depan. Ya, dengan ini nanti kita kalau nggak salah libur lagi 2 minggu ya, baru nanti ada Aragon